Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat ya, amin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Kita memasuki materi yang pertama di kelas 12, yaitu materi bab 1 tentang ketentuan mawaris dalam Islam. Selanjutnya kita memasuki pada peta konsep. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian mawaris. Yang kedua, dasar hukum mawaris. Yang ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. Yang keempat, pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan yang kelima adalah manfaat hukum mawaris. Kita memasuki pada pembahasan pertama, yaitu pengertian mawaris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja berupa hak milik yang legal secara syar'i. Ilmu yang membahas tentang mawaris disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, serta cara pelaksanaan pembagiannya. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua tentang dasar hukum mawaris. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Shadaqallahul azim. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketentuan mewaris dalam Islam.
Yang pertama, orang-orang yang berhak menerima waris atau ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan. "25 ahli waris dirincikan sebagai berikut. Ahli waris dari pihak laki-laki: 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Bapak, 4. Kakek dari bapak sampai ke atas, 5. Saudara sekandung, 6. Saudara seayah, 7. Saudara seibu, 8. Anak laki-laki dari saudara sekandung, 9. Anak laki-laki dari saudara seayah, 10. Paman yang sekandung dengan ayah si mayit, 11. Paman yang seayah dengan ayah si mayit, 12. Anak laki-laki dari paman yang sekandung, 13. Anak laki-laki dari paman yang seayah, 14. Suami, 15. Mu'tiq, yaitu seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Ahli waris dari pihak perempuan: 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, ketiga ibu, 4. Nenek dari bapak sampai ke atas, 5. Nenek dari ibu sampai ke atas, 6. Saudara perempuan sekandung, 7. Saudara perempuan sebapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, 10. Mu'tiqah, yaitu seorang perempuan yang memerdekakan budak. Jika 25 ahli waris itu semuanya ada, maka yang bisa menerimanya hanya 5 orang, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berikutnya, kita masuk kepada syarat-syarat mendapatkan warisan. Syarat yang pertama adalah tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Selanjutnya, sebab-sebab menerima warisan. Sebab yang pertama adalah sebab nasab atau keturunan. Kedua, sebab pernikahan. Yang ketiga, sebab wala. Sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama, adanya perbedaan agama, pembunuhan, ketiga perbudakan, keempat perzinahan, yang kelima li'an. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu ketentuan pembagian waris. Yang pertama, pembagian waris untuk ahli waris zawil furuj. Ahli waris zawil furuj yang mendapat bagian 1/2, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang mendapatkan 1/4, yaitu suami dan istri. Yang mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika ada anak. Selanjutnya, bagian 2/3, yaitu untuk 2 anak perempuan, 2 cucu perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, dan 2 saudara perempuan sebapak. Yang mendapatkan bagian 1/3, yaitu ibu, 2 saudara seibu, yang ketiga kakek. Selanjutnya, bagian 1/6, yaitu ibu, nenek, bapak, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebapak. Selanjutnya,
ahli waris asobah, yaitu perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud, yaitu mengambil bagiannya. Yang pertama, asobah bin nasab. Asobah bin nasab terbagi menjadi 3. Yang pertama asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghair, yang ketiga asobah ma'al ghair. Selanjutnya asobah bis sabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki ataupun perempuan. Asobah binafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki si ibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, putra dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek ke atas. Yang kelima, saudara laki-laki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, anak saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan, anak saudara laki-laki seayah. Kesembilan, paman sekandung. Kesepuluh, paman seayah. Kesebelas, anak laki-laki paman sekandung. Yang kedua belas, anak laki-laki paman seayah. Selanjutnya, asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu haknya itu untuk 4 kelompok wanita karena adanya asobah binafsi. Yang pertama adalah anak perempuan, kedua cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, yang ketiga saudara kandung perempuan, yang keempat saudara perempuan seayah. Asobah ma'al ghair. Yang pertama itu adalah saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Kita masuk kepada pembahasan tentang pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Contoh soal tentang pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam. Kasus, Bapak Yanto wafat, ia meninggalkan sejumlah harta warisan setelah dikeluarkan untuk perawatan jenazah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan almarhum. Harta tersebut tersisa 120 juta dengan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris? Penyelesaian. Di sini ada kolom. Kolom pertama yaitu berisikan tentang ahli waris yang terdiri dari istri, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Bagian masing-masing. Istri, karena ada anak, dia mendapatkan 1/8. Ibu, karena ada anak dan cucu, dia mendapatkan 1/6. 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan itu sebagai asobah. Asobah artinya mendapatkan harta warisan sisa. Cara pembagiannya, perhitungan untuk bagian istri. Istri memperoleh bagian 1/8 yang sudah ditentukan oleh syariat. 1/8 dikalikan dengan 120 juta. Jadi bagian istri adalah 15 juta. Ibu, bagiannya adalah 1/6. 1/6 dikalikan dengan 120 juta, hasilnya adalah 20 juta. Ini adalah bagian ibu. Selanjutnya, asobah.
2 anak laki-laki itu mendapatkan 4 kali bagian anak perempuan, karena 1 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Di sini kita akan menghitung bagian anak laki-laki terlebih dahulu. Anak laki-laki disimbolkan dengan X, ditulis 2X. Untuk anak perempuan Y, ya 1Y. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dari mana 5? Yaitu 2 anak laki-laki sama dengan 4 orang, karena 1 orang dikalikan 2. Untuk anak perempuan karena dia sendiri dan bagiannya pun hanya 1, maka 1. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Jadi bagian 2 anak laki-laki adalah 4/5 dikalikan dengan sisa harta yang sudah dikeluarkan untuk bagian istri dan ibu. Sisanya adalah 85 juta. 4/5 dikali 85 juta, hasilnya adalah 68 juta. Selanjutnya, anak perempuan 1. Karena dia 1, hasil penjumlahan dari keseluruhan anak adalah 5. Ya, jadi 1/5 dikalikan dengan 85 juta, hasilnya adalah 17 juta. Kembali kepada anak laki-laki. Anak laki-laki ada 2 orang, jadi 68 juta ini dibagikan 2. Ya, jadi bagian masing-masing itu adalah 68 juta dibagikan 2. Itu adalah hasil untuk anak laki-laki. Nah, total keseluruhan harta ya sesuai dengan peninggalan oleh almarhum 120 juta. Selanjutnya kita masuk pada manfaat hukum mawaris. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Hukum syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati oleh umat muslim. Orang yang paling durhaka adalah orang yang menentang hukum syariah, karena syariah itu diturunkan untuk kebaikan umat Islam dalam memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah pun menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam prakteknya selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari pikiran. Demikian pembahasan materi kita tentang ketentuan waris dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Akhirul kalam, salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.